Selamat malam pemirsa, kembali lagi dalam episode program One on One kali ini dan masih bersama saya Fani Imaniar. Nah pemirsa, dalam persidangan awal terkait dengan kasus penganiayaan yang mengakibatkan cederanya David Ozora, di mana salah satu tersangka yakni AG, anak yang berkonflik dengan hukum ini saat ini juga telah menjalani tahap musyawarah atau yang kita sebut dengan sebagai diversi. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai keadilan atau sisi keadilan, tentu dari sisi korban Kristalino David Ozora tidak ada hal yang bisa meringankan. Para pelaku penganiayaan David Ozora ini sampai dengan saat ini juga masih berupaya untuk mendapatkan keringanan tersebut lewat restoratif justice. Nah, sementara itu pihak keluarga korban dikabarkan menolak damai dalam bentuk diversi ini. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu siang menggelar sidang perdana dengan diawali diversi terhadap AG selaku anak berkonflik dengan hukum dalam perkara penganiayaan terhadap David Ozora. Forum diversi atau musyawarah mediasi atas kasus penganiayaan terhadap David Ozora dilakukan secara tertutup di ruang khusus mediasi. AG datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 9:20 dengan didampingi kuasa hukum serta keluarganya. Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Musyawarah diversi dipimpin oleh Hakim Tunggal Sri Wahyuni Batubara yang menggantikan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Saud Maruli Tua Pasaribu yang batal menjadi Hakim Tunggal. Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima limpahan berkas perkara AG pada Jumat 24 Maret 2023. Jadi pada intinya pemirsa, tidak ada hal yang dapat meringankan para pelaku penganiayaan yang sampai dengan saat ini sudah ditetapkan oleh kepolisian. Dan juga hukuman maksimal ini tentunya pantas untuk pelaku penganiayaan. Apalagi kalau kita mengetahui video penganiayaan tersebut saat ini sudah tersebar luas di masyarakat, warganet yang ada di lini masa media sosial masing-masing bisa melihatnya. Ini adalah statement dari kuasa hukum David Ozora, Melisa Anggraini. Kita akan gali lebih dalam pemirsa dalam episode One on One kali ini. Sudah bersama kami di studio One on One malam hari ini Melisa Anggraini selaku kuasa hukum dari keluarga atau Kristalino David Ozora. Selamat malam Mbak Melisa. Selamat malam Mbak. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Melisa, sebelum saya masuk kepada proses hukum kemudian juga bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga dari pihak David Ozora saat ini, saya penasaran mau tanya Mbak, kondisi David sampai dengan saat ini seperti apa? Ya, jadi kondisi David itu secara kesadaran kuantitatif sudah mulai membaik, tetapi secara kesadaran kualitatif atau kognitifnya masih belum ada perkembangan. Sehingga kalau kita lihat David sudah bisa buka mata, sudah bisa mendengar suara, sudah bisa mengikuti perintah-perintah sederhana, tetapi kalau dilihat lagi David itu tatapan matanya kosong. Iya. Ya, sehingga dari video-video dia belum bisa mampu mengenali siapa orang-orang yang ada di sekelilingnya. Saya melihat David hari ini itu bukan David usia 17 tahun, tetapi David seperti anak kecil. Ya, sehingga memang kata dokter ini membutuhkan pengobatan yang sangat panjang. Di sini saya sampaikan Mbak, sejak tanggal 20 Februari 2023 kejadian hari penganiayaan David itu, David sampai hari ini belum jauh dari kembali normal. Dan tidak bukan ada perbaikan ya? Belum ada perbaikan terkait kognitifnya. Kalau motoriknya sudah ada perbaikan. Dan yang kondisi belum kembali normal ini bukan hanya David, tetapi keluarga juga. Keluarga juga menjadi tidak normal sejak tanggal 20 Februari 2023 itu. Orang tua setiap hari tanpa absen, satu hari pun mereka di rumah sakit. Eyang juga sekarang menemani. Bahkan adiknya David juga terkena dampak sehingga adiknya jauh dari Eyang, jauh dari ayah. Seperti itu. Jadi sampai hari ini semua berdampak terkait dengan penganiayaan yang dialami oleh dampak tersebut sangat masif dan tidak akan ada yang bisa mengubah itu untuk menjadi lebih baik ya saat ini ya Mbak Melisa. Makanya kita terus support semua upaya yang mau dilakukan oleh rumah sakit dan kita terus doakan mudah-mudahan dari sisi medis ada perkembangan-perkembangan mukjizat-mukjizat baru yang diberikan oleh Allah dan kita tetap kawal urusan-urusan hukumnya. Gitu. Kami sekali lagi ingin mengucapkan kami turut prihatin tentunya, tidak ada yang bisa
menggambarkan begitu bagaimana perasaan keluarga tentunya melihat putra pertama, betul Putra ya? pertama satu-satunya. Putra satu-satunya yang diharapkan tentunya, kemudian juga kita juga mendengar kabar kan David kan selama ini adalah anak yang baik ya Mbak Melisa, berprestasi, jauh dari masalah, kemudian harus mengalami musibah. Ini ya bisa dikatakan musibah yang sangat berat begitu. Tidak ada yang menyangka dan tidak akan ada yang bisa ya, kita sekarang ujungnya bisa berharap kepada doa, kekuatan doa ya. Kita tidak akan berhenti berdoa sampai kondisi David sebaik yang sedia kala begitu. Tapi kalau boleh tahu, kalau kondisi keluarga sendiri sampai dengan saat ini Mbak Melisa, untuk Bapak, Bang Jola Tumahina betul ya? Bagaimana saat ini? Saya melihat Jo itu sosok ayah yang sangat kuat, sangat sabar menghadapi situasi ini, karena rasanya kalau kita yang jadi orang tuanya David nggak tahu akan berbuat apa, tapi dia bisa meletakkan fokusnya. Oke, saat ini dia benar-benar fokus kepada kesehatan David dulu. Dia serahkan urusan hukum kepada sahabat-sahabatnya yang mengurusi itu, dan urusan-urusan pekerjaan dia lepas dulu. Dia benar-benar orang yang tahu meletakkan prioritas yang mana, sehingga saat ini dia fokus kepada David. Tetapi kalau ditanya bagaimana hatinya, ditanya bagaimana emosinya, saya sampai hari ini tidak pernah membayangkan bisa melihat seorang Jo serapuh itu. Nah, pertama kali kita melihat pada saat David masuk ke ruang ICU. Gitu. Dan juga mengubah pribadi Bapak David ya sepenuhnya seperti itu, tidak seperti atau tidak sesemangat seperti sedia kala. Karena sosok Jo itu yang kita kenal kan ceria, dia yang menghangatkan suasana, tahu. Tapi situasinya di rumah sakit kan naik turun. Satu hari kita melihat David bisa memberikan respon yang luar biasa. Hanya 2 kedipan mata udah membesarkan hati keluarga. Tapi di sisi lain besoknya dokter sampaikan kondisi ini sepertinya akan memberikan kemungkinan 2 hal. Penyembuhan yang panjang, yang mungkin panjang lama waktunya, atau kondisinya stuck di kondisi saat ini. Wah, itu drop lagi, orang tua drop lagi gitu. Mbak Melisa juga hampir setiap hari ya di rumah sakit melihat itu semuanya. Hampir setiap hari, tapi saya pribadi masuk ke ruang ICU kayak nggak lebih dari 3 kali deh. Karena nggak sanggup ya. Dan terakhir kali saya masuk ke ruang ICU itu David sudah tidak diikat tangan dan kakinya, tetapi kakinya David itu kan gerakannya masih agitatif, masih tidak terkendali, sehingga nendang sana sini dan tremornya kencang sekali. Itu pengaruh dari trauma pada kepala? Pengaruh trauma berat dan cedera otak parah tadi itu. Jadi saya juga tidak bisa membayangkan perasaan Mbak Melisa saat itu melihat. Pasti langsung nangis. Dan kemarin di media juga menyampaikan, wah sekarang David udah bisa berdiri 20 menit. Berdiri iya bisa, tetapi bukan berdiri menggunakan kakinya sendiri, tetapi di terapi menggunakan tilting table. Alat tilting table itu tilting table itu, dan dia diposisikan berdiri lalu badannya diikat. Nah, itu dia cukup kesakitan beberapa kali menangis ada teriakan ya. Itu sakit sekali. Ya, kita ngelihat reaksinya begitu gitu. Itu kalau boleh tahu sistem atau mekanisme tilting table itu adalah salah satu bentuk terapi. Bagian fisioterapi. Bagian fisioterapi yang dipusatkan untuk dia bisa melatih otot-ototnya kembali. Karena 1 bulan lebih David di ruang ICU kan sama sekali tidak dipakai bergerak. Nah, begitu masuk di ruang ICU saya sempat tanya ke perawatnya, Mbak, ini kenapa ya masanya David mengecilnya jauh sekali begitu. Terus perawatnya sampaikan karena tidak dipakai bergerak, otot jadi mengecil, sehingga harus terus dilatih. Itu yang kita khawatirkan, karena memang makin lama makin mengecil begitu. Dan ini bisa berdampak pada kelumpuhan. Kalau misalnya tadinya ya ini kemungkinan terburuknya seperti itu ya. Tentu kalau namanya otot tidak bisa digunakan gitu ya. Nah, tapi kita berdoa sekali supaya yang terbaik. Kondisi itu tidak terjadi begitu ya Mbak Melisa. Nah, hari kemarin David sudah bisa disuapin, buka mulutnya, udah bisa ngebuka. Respon banyak hal yang dia sudah bisa respon, tetapi yang tadi saya bilang David bukan David yang 17 tahun lagi gitu. I am really sorry about this. Mbak Melisa, untuk dari diagnosa dokter sendiri, pusat trauma atau
yang rusak di badan itu pusatnya di otak berarti. Ya. Yang diincar atau katakanlah pada saat kejadian tersebut dilakukan, penganiayaan tersebut dilakukan, itu berarti oleh pelaku kalau dari dokter semuanya dipusatkan di bagian kepala saja. Benar. Jadi ada 6 pukulan total, 6 tendangan totalnya. Plus 1 pukulan, ya 5 tendangan 1 pukulan, itu semuanya di bagian kepala. Dari kanan, kiri, atas, dan belakang. Ada yang diinjak juga. Dan saya kalau mengingat rekonstruksi itu benar-benar keji dan biadab banget ya. Karena selain dia sepertinya tahu persis bagian-bagian itu yang paling vital. Ya. Mereka memperlakukan David itu seperti mereka tidak hidup di keluarga terdidik ya. Mereka main bola dengan kepala anak seseorang, di mana oleh orang tuanya dididik, dibesarkan, dikasih pendidikan. Tiba-tiba ada segerombol anak yang menjadikan kepala anaknya permainan bola gitu, dan mereka enjoy sekali tanpa ada rasa bersalah, sehingga itu dilihat oleh teman-teman LBH Ansor dan keluarga yang pada saat itu melaporkan ke Polsek Pesanggerahan bagaimana mereka ini pada saat dilapor pertama kali, di pelaporan pertama kali itu. Gitu. Apa? Ya tidak ada terlihat penyesalan itu, bahkan ada yang bermain gitar, bahkan yang si pelaku AG sempat tiba-tiba kembali dengan mobil Rubicon dan dia yang nyetir. Gitu. Jadi kita melihatnya ini ada yang salah, tidak normal, ini reaksi yang tidak normal ya. Bukan lebih ke tidak normal ya. Saya melihatnya kalau pengacara kuasa hukum yang lain kan menyampaikan ini relasi kuasa lah, mereka tertekan lah. Saya tidak melihat di situ. Saya melihat mereka nih oportunis juga. Mereka meletakkan kepercayaan yang tinggi sekali kepada si MDS ini. Mungkin tahu track record atau apapun, whatever, kita nggak tahu. Sehingga mereka amat sangat yakin bebas dari ini hukuman akan selesai, atau mereka amat sangat yakin ini tidak akan jadi masalah besar. Kemudian mereka ingin menunjukkan kepada si MDS ini bahwa kami ini orang lu, gitu. Kita ini loyal. Sehingga pada waktu di ruang polsek itu yang satu main gitar, yang satu tetap megang tangannya MDS. Seperti itu. Dan itu disaksikan bukan hanya oleh teman-teman yang pada saat di polsek, tetapi juga oleh saksi kunci pada saat itu. Sehingga ya jangankan kita, polsek juga kayaknya waktu itu geleng-geleng kepala deh. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan oleh Polsek saat itu, bukannya tidak bisa ya, tapi kita memang masih proses awal. Terus kita juga sedikit bertanya-tanya, sebagai awak media sendiri juga bertanya-tanya, proses hukum seperti apa seharusnya yang memang ditimpakan kepada para pelaku ini, karena dari kacamata kami jurnalis saja ini bukan tindakan atau katakanlah kekerasan biasa gitu yang dilakukan oleh orang-orang yang masih berusia 20, ya hitungannya kan di bawah 21 tahun begitu ya Mbak Melisa. Tapi proses hukum masih tetap akan berjalan dan tentunya kuasa hukum sendiri tetap akan berusaha sebaik-baiknya agar proses hukum ini akan menimbulkan tidak hanya menimbulkan efek jera, tapi juga keadilan yang seadil-adilnya seperti itu. Tapi kita gali di segmen berikutnya Mbak Melisa ya. Pemirsa One on One akan jeda sesaat, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One, di mana keluarga David Ozora, pemirsa, telah menegaskan menolak proses atau upaya diversi. Pihak keluarga meminta proses hukum seadil-adilnya terhadap David karena ini berkaitan dengan dampak penganiayaan terhadap kondisi David. Maksud kami proses hukum yang dilakukan kepada para tersangka seperti Mario Dandi Satrio, Shane Lucas, dan juga anak AG. Sementara saat ini David sendiri juga masih membutuhkan perawatan intensif. Berikut pernyataan selengkapnya dari keluarga Kristalino David Ozora. Intinya tadi bahwa proses diversi sudah ditolak. Kenapa alasannya ditolak dari pihak keluarga? Karena seperti yang teman-teman ketahui sampai sekarang pun sudah sebulan lebih David masih berada di rumah sakit dan di ICU. Dan kondisinya juga memang ini sudah merupakan penganiayaan berat ya. Jadi untuk diversi itu sudah memang sudah nggak ada, intinya seperti itu. Amat sangat tidak memungkinkan. Amat sangat tidak memungkinkan. Dan kami juga memohon dari ini pada masyarakat semua untuk terus mengawal proses hukum agar hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya, sehingga
semua dapat mendapatkan keadilan sesuai dengan posisinya masing-masing, terlepas apakah itu anak maupun sudah dewasa. Ya pemirsa, kita masih bersama dengan kuasa hukum David Ozora, Melisa Anggraini. Mbak Melisa, kita berangkat dari pernyataan kerabat David tadi ya. Ketika pihak keluarga, kami dengar juga kabarnya menolak upaya diversi tersebut, proses hukum masih tetap jalan. Tapi sebelumnya Bang Jolo atau Humaina pernah mengatakan ada pihak yang mengemis permintaan maaf. Kalau boleh mungkin dielaborasi, itu siapa ya? Iya, jadi tuh mungkin lebih tepatnya yang disampaikan Jo itu ada kesan yang ditangkap oleh keluarga, terutama Jo, orang-orang yang memanfaatkan pemaafan Jo pada waktu awal-awal kejadian ini dulu. Mungkin kalau kita ingat Jo di hari kedua David di rumah sakit, waktu itu masih di Medika Permata Hijau, itu sempat menyampaikan anak saya pemaaf, saya juga maafkan, tetapi jalan hukum terus berjalan seperti itu. Nah kemudian memang pada saat itu keluarga dari pelaku MDS kan memang sempat menemui. Nah sehingga bapaknya Rafael, ibunya, kemudian bapaknya. Nah itu kan pada awal-awal itu memang kita belum tahu apa yang dialami David, kita belum tahu video yang beredar gitu kan. Sehingga pada saat ibunya datang, Jo pada saat ketemu langsung itu tidak menyampaikan kata maaf juga. Jo hanya menyampaikan kata maaf di Twitter. Nah pada saat ketemu Jo cuma bilang, udah ibu istirahat, pulang aja bu, istirahat, kira-kira begitu. Nah belakangan kemarin dari si kuasa hukum pelaku menyampaikan di media-media bahwa keluarga pada saat dulu sempat didatangi, menerima dengan baik, sudah memaafkan dan lain sebagainya. Dan dengan situasi, kita memahami kondisi psikis orang tua David ya, dengan situasi David yang sudah lebih dari 1 bulan di ruang ICU tanpa progres yang signifikan terkait dengan kesadaran kognitifnya. Kemudian orang tuanya David melihat ada orang-orang yang terkesan segitunya memanfaatkan kata maaf atau mencari kata maaf, sehingga daripada seperti itu lebih bagus ditegaskan oleh ayahnya David bahwa tidak ada kata maaf, saya cabut kata maaf itu. Nah kenapa saya sampaikan lagi, pada saat itu kondisinya David masih 2 hari di rumah sakit, kondisi David masih kritis, David masih kejang-kejang, tetapi orang tua masih bingung sebenarnya David ini kenapa, kalau dipukul di mana, karena dicek pertama tidak ada pendarahan di otak, makanya keluarga waktu itu sempat tenang, sehingga kita hanya menanti David sadar, tetapi sudah berapa hari kenapa nggak sadar-sadar, karena kita nggak tahu dia dipukul sedemikian rupa di bagian kepala begitu. Nah saat itu belum terdeteksi ada pendarahan otak. Nggak ada, tidak ada. Sampai dengan saat ini. Sampai saat ini nggak ada pendarahan otak gitu. Jadi kita benar-benar bersyukur video itu tersebar. Mengapa? Karena kita jadi tahu apa yang dialami oleh David, di bagian yang mana dia yang ditendang dengan kencangnya, kemudian seperti apa penendangan itu, menggunakan apa, begitu. Meskipun belakangan kita baru tahu dari Direskrimum Polda Metro Jaya disampaikan yang nyebar video ini ya mereka juga gitu. Wah ini luar biasa sih gitu. Meskipun ya buat kita orang tua tentu nggak sanggup melihat video itu. Mereka hanya dengar dari kami. Saya yang mendengar berkali-kali. Saya nggak sanggup nonton sering-sering yang dilihat, tapi dengar. Dari suara yang didengar nggak ada tuh. Dari AG, dari Shen, yang mencegah, yang melerai, yang menyetop gitu ya. Satu-satunya suara yang menghentikan kejadian itu hanya dari saksi yang lihat yang kunci gitu. Sisanya nggak ada. Jadi saya melihat narasi yang mereka bangun terus-menerus sampai detik ini masih belum menunjukkan mereka itu sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Di media mereka sampaikan mereka meminta maaf, mereka mendoakan David, tetapi sampai detik ini mereka tidak menunjukkan itu dengan tulus, menunjukkan yang sebenar-benarnya yang terjadi ini seperti apa. Tapi masih mencari
cara-cara untuk meringankan atau membebaskan diri dari jerat pidana. Jadi ada narasi yang berbeda yang disampaikan oleh para pelaku dengan yang terjadi. Ya tentu. Nah sementara Apa kan saja bukti, poin-poin yang Anda tangkap, Mbak bukti kan Melisa? sudah jelas, ada video yang di HP, ada CCTV, ada kesaksian saksi kunci, kemudian ada handphone yang dari David, begitu. Dari situ saja kita sudah bisa merunutkan apa-apa saja yang mereka sampaikan, apa-apa saja yang sebenarnya. Kita sudah bisa ngelis, oh ini bohong, ini iya, ini enggak. Kita sudah tahu. Tetapi mereka masih terus membangun satu terkait adanya pelecehan. Itu masih terus dibangun bahwa ada perbuatan tidak baik, tidak menyenangkan, bahwa anak korban lah yang pertama kali menyampaikan dan lain sebagainya. Kemudian bahwa pelaku anak ini pada saat di TKP berusaha membantu. Sementara di rekonstruksi udah dibantah oleh saksi ahli. Kemudian terkait yang pelaku utamanya ini, yang si MDS, dia seolah-olah butuh sekali diberi alasan untuk dia kenapa dia melakukan penganiayaan itu. Padahal mungkin aja dia bukan orang yang butuh alasan, dia pengen jago-jagoan aja, dia pengen so hebat Sempat aja. pernah ada narasi Sambo versi 2 begitu, membela kehormatan. Jadi kalau kuasa hukumnya menyampaikan pada saat itu si MDS ini datang ke lokasi hanya untuk konfirmasi, itu total itu pasti kami bisa buktikan nanti. Kita bisa lihat sama-sama nanti di persidangan bahwa itu tidak benar. Karena apa? Perencanaan akan dilakukan sesuatu terhadap anak korban ini sudah dari perjalanan gitu. Gue mau mukul, gue mau ngabisin nih anak. Ada kata-kata itu memang? Ada kata-kata itu, dan semua orang yang berjalan bersama-sama ke tujuannya David itu tahu dan malah terkait menyepakati itu. ya. Benar. Tidak ada yang mencegah. Hanya gitu. mungkin mereka tidak menduga akan separah ini. Mungkin kalaupun cedera, nggak cedera parah, mungkin cedera ringan atau cedera sedang, kita nggak tahu. Tetapi yang pasti mereka sudah tahu persis apa yang akan dilakukan terhadap anak korban. Tetapi mereka tidak melerai, mereka tidak mencegah, bahkan ini yang saya sampai detik ini nggak habis pikir. Pada saat ditendang yang pertama, David itu sudah terkapar, sudah pingsan, Tidak sadarkan diri. Tetapi masih dilanjutkan tendangan yang kedua. Pada saat tendangan yang kedua sudah nggak ada suaranya David itu. Mereka buta apa? Apa mereka nggak punya? Anggaplah mereka nggak punya hati nurani, tapi mereka punya mata, mereka bisa lihat. Anak kecil aja kalau kepala digeplak aja bisa marah, jangan itu kepala, itu nggak boleh. Ini orang dewasa gitu. Ini ngakunya masih anak di bawah umur. Ponakan saya umur 5 tahun tahu kok kepala itu organ yang paling dilindungi, yang nggak boleh aneh-aneh itu sama kepala gitu. Sekarang yang mereka ambil dari David ini bukan cuma masa depan, ya akal gitu. Hidup. Satu-satunya yang paling berharga dan membedakan kita sebagai makhluk hidup itu ya ada di akal, dan itu yang mereka renggut dari David gitu. Jadi ya saya sangat memahami keluarga bahwa sampai detik ini keluarga tidak buka pintu maaf, sampai saat ini tidak ada diversi, walaupun dalam hukum acara pidana anak masih dimungkinkan kemarin sampai di persidangan, tetapi lagi-lagi kita sudah tolak, kita sudah tutup. Pada saat diversi kita sampaikan ke majelis, pada saat itu dihadiri oleh berbagai institusi terkait. Kita juga serahkan foto David terkini, seperti ini loh kondisi David hari ini, gitu. Dan kami tidak melihat ada penyesalan, kami tidak sampai melihat dengan saat ini, Mbak Melisa. Karena masih membangun narasi-narasi yang menguntungkan diri sendiri, gitu. Buat kami itu bukan perwujudan kata maaf. Kalau Anda benar-benar minta maaf, tunjukkanlah yang sebenar-benarnya, berani dong bertanggung jawab, gitu. Jangan pakai jubah undang-undang perlindungan anak, jangan pakai jubah macam-macam, begitu. Aturan hukum yang berlaku Benar. negara Jadi ini ya. ada yang miskin lah, yang orang tuanya nggak besuk lah, yang satu orang tuanya sakit. Kami prihatin, serius kita prihatin dengan orang tuanya mereka. Tetapi dari sebelum kejadian ini, mereka sendiri sebagai anak nggak prihatin kok dengan orang tuanya. Mereka hidupnya, mereka gaya hidupnya nggak prihatin sama sekali. Terus atas dasar apa? Punya kelayakan apa mereka minta sekarang masyarakat prihatin dengan kehidupan mereka? Mereka sendiri nggak prihatin.
seperti itu. Jadi saya melihat apapun yang mereka narasikan, dari perbuatan yang ada, dari pasal yang disangkakan 355, penganiayaan berat terencana junto 56 untuk Shane Lucas dan si anak berkonflik hukum AG ini, kemudian kepada MDS 355, penganiayaan berat terencana yang memang direncanakan terlebih dahulu, saya lihat unsur-unsurnya Sudah terpenuhi. sudah terpenuhi. Tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar. Tidak ada. Karena apa? Perbuatannya ada, korbannya ada, ya. Tinggal seperti apa nanti majelis hakim menghadirkan mengamati semua pembuktian di persidangan, baik terkait dengan real evidence, documentary evidence, terkait testimoni evidence. Nanti hakimlah yang akan mengamati dan mencermati apakah terkait anak pelaku, apakah dia ini layak atau dia karakter anaknya itu melekat terhadap dirinya, karena yang dia lakukan sudah melepaskan itu, seperti itu. Saya yakin sekali majelis hakim, hakim tunggal ini akan melihat perkara ini dengan cermat, dengan penuh objektif, dengan mengutamakan keadilan dan melihat kondisi korban hari ini. Saya berharap hakim benar-benar berpihak kepada korban. Kita harapkan juga seperti itu. Lagi-lagi supaya jadi presiden tersendiri bagi penegakan hukum juga tentunya Mbak Melisa. Tapi Mbak Melisa, untuk alat-alat bukti sendiri, kan kita bicara mengenai narasi, kemudian juga alat-alat bukti yang mungkin disiapkan oleh tim kuasa hukum dari para pelaku masing-masing. Kalau dari tim kuasa hukum David sendiri, sudah siapkah? Ya, jadi kalau di dalam hukum pidana di Indonesia, korban ini diwakili oleh negara betul. Yaitu jaksa penuntut umum. Nah, semua bukti sudah di tangan mereka, kita sudah sampaikan juga hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada jaksa penuntut umum. Kami bersyukur, alhamdulillah, kami apresiasi pihak penyidik, pihak jaksa penuntut umum, mereka sangat kooperatif, membuka komunikasi yang sebesar-besarnya, memberikan kami informasi yang seluas-luasnya terkait dengan perkembangan perkara, sehingga kami pun akan terus menyampaikan jika ada hal-hal yang rasanya perlu lebih dikuatkan nanti di dalam pembuktian. Itu sudah ada. Nah, yang tinggal kami harapkan di sini adalah bagaimana negara yang dalam hal ini jaksa penuntut umum yang akan menuntut si para pelaku beserta dengan hakim tadi sebagai negara hadir tidak saja untuk memperjuangkan atau memberikan efek jera kepada si pelaku, tetapi juga kepada masyarakat luas. Sekarang ketakutan orang-orang, aduh anak gua takut nih nanti kondisinya begini, sehingga hukuman maksimal itu akan membuat efek jera. Betul. Dan itu melindungi dan menenangkan semua pihak. Apalagi kalau bicara dari kacamata orang tua gitu, ketika melihat seorang anak dengan kondisi atau mengalami penganiayaan dengan kondisi seperti ini gitu. Kalau misalnya hukum sendiri tidak bertindak, tidak menutup kemungkinan gitu. Kalau misalnya di luar sana juga ada kasus-kasus yang sama, melihat ya lagi-lagi presiden atau vonis yang dijatuhkan ternyata tidak menimbulkan efek jera, ya tidak menutup kemungkinan ada pelaku-pelaku lain yang bisa berlaku seperti ini. Benar, sehingga kalau dia efek jeranya itu maksimal, ancamannya ini maksimal, maka orang tua di luar sana akan lebih hati-hati, lebih bertanggung jawab gitu ya, dan tenang dan lebih supposedly. Jadi ya kita berupaya untuk menghadirkan memberikan yang komunikasi yang terbaik dengan jaksa nanti untuk dia bisa memperjuangkan hak-hak korban. Bukan saja terkait dengan pelaku tadi efek jera, tetapi terkait dengan pemulihan kondisi korban. Itu adalah PR besar negara dalam hal pelaku, bagaimana kondisi David ke depan ini seperti apa, masa depannya bagaimana, dia masih usia 17 tahun. Apa yang bisa dilindungi dan diperjuangkan oleh negara terkait dengan nasibnya korban, begitu. Kali itu kita akan gali lebih lanjut ya Mbak Melisa di segmen berikut karena kita harus jeda sejenak. Pemirsa, One on One masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One dan masih bersama saya Fani Imaniar, narasumber saya malam hari ini kuasa hukum David Ozora Melisa Anggraini. Mbak Melisa, ini segmen terakhir, masih bisa berbagi sama kami sedikit ya Mbak Melisa ya. Saya ingin bertanya terkait dengan pengajuan restitusi ke LPSK ya sebelumnya kan. Kalau di segmen sebelumnya Mbak Melisa mengatakan
negara juga harus turut serta begitu melihat bagaimana semasif apa dampak yang ditimbulkan akibat kasus penganiayaan terhadap Ananda David ini. Iya. Bagaimana negara harus turut serta peran seperti apa yang diharapkan oleh keluarga David? Ya, selama ini itu secara pemidanaan, ancaman pidana itu biasanya kita sudah dapatkan dari negara, tetapi kurang concern terkait dengan hak-hak dari korban. Sehingga fenomena yang muncul adalah ketika seseorang dirugikan, anggaplah misalnya kecelakaan lalu dia lumpuh, daripada dia menuntut pidana seseorang, lebih bagus dia menerima uang damai di mana itu bisa mengembalikan kondisi kesehatannya atau keluarganya. Nah, itulah yang jadinya hukum di bawah tangan, ya, itu yang katanya damai. Itu yang dari awal benar-benar tidak diinginkan oleh keluarga David. Tidak ada judulnya damai. Nah, tetapi sebenarnya di dalam undang-undang kita, mungkin masyarakat yang tidak terlalu familiar ya, ada hak-hak yang sebenarnya dilindungi terkait korban ini oleh negara melalui undang-undang LPSK. Itu juga sebenarnya sudah diatur di KUHP ya, di KUHP terkait dengan ganti kerugian atau pengembalian kondisi korban. Lebih kepada pengembalian, karena kondisi David hari ini lu mau bayar berapapun juga nggak bisa, nggak terbayarkan. Ya, mau lu sekaya apapun tidak terbayarkan, mohon maaf. Tetapi pengembalian kondisi korban yang diatur di Undang-Undang LPSK itu akan menjadi hukuman bagi si pelaku. Di samping dia dimintakan pertanggungjawaban pidana dengan pidana penjara, dia juga diminta untuk memulihkan kondisi korban seperti sedia kala gitu. Sedia kala seperti apa? Dia harus mengembalikan. Nah, dalam Undang-Undang LPSK itu diatur. Nah, beberapa hari yang lalu saya sudah komunikasi, kita rapat bersama, diinisiasi oleh penyidik Polda Metro Jaya, dihadiri oleh Kementerian PPPA, ada KPAI, Peksos, dan institusi terkait lainnya termasuk LPSK, Rumah Sakit Mayapada, dan kami dari pihak korban. Memang dari awal keluarga ragu untuk terkait restitusi, makanya sempat dulu nggak mengajukan. Karena apa? Karena kekhawatiran, keawaman dari keluarga khawatir dengan restitusi akan mengurangi atau meringankan pidananya. Nah, sampai akhirnya Pak Kajati datang menjelaskan, oh enggak, restitusi ini adalah hak yang melekat kepada korban. Gitu. Ini hak David. Pidana lain lagi tetap itu berjalan. Ya benar. Nah, tetapi memang nanti akan digabungkan putusannya. Artinya ini memang adalah hak dan itu harus diperjuangkan dan negara hadir di situ. Gitu. Nah, sehingga pada saat pertemuan saya kemarin kita bicarakanlah kira-kira apa-apa saja komponennya, mengingat David masih 17 tahun, masih panjang usianya. Kalau memang wallahu alam ini panjang pengobatannya atau stuck di kondisi saat ini, kira-kira pengobatannya berapa lama, butuh apa saja, biayanya bagaimana, itu yang negara pikirkan, bukan keluarga yang menghitung. Gitu. Kita tidak menghitungkan itu. Lembaga atau institusi yang diamanahkan oleh undang-undang untuk menghitung itu adalah LPSK. Kami hanya berkoordinasi kira-kira apa yang perlu kami sampaikan. Permohonan tentu dari kami setelah diedukasi oleh Kejati, disampaikan oleh Deputi Perlindungan Anak bahwa David harus di cover masa depan dan penopang hidupnya ke depan. Nah, itu. Nah, jadi pengobatan sampai dengan saat ini ya masih gotong royong keluarga begitu. Negara atau katakanlah tadi yang berada atau materi yang berada dalam sebuah perbincangan tersebut? Ya tentu saja itu adalah yang diperjuangkan nanti dalam putusan. Nah, restitusi itu memang ada cara-caranya, tahapannya, nanti itu akan dihitungkan oleh LPSK, lalu LPSK sebelum tuntutan akan menyerahkan kepada jaksa penuntut umum, yang kemudian nanti akan dicantumkan di dalam tuntutan. Nah, nanti diputusnya pada saat putusan gitu. Nah, makanya itu adalah sesuatu yang legal. Itu resmi, tidak di bawah tangan, tidak main belakang, ya. Itu bentuk gentle, si pelaku ngerasa bertanggung jawab, dia dihukum secara pidana, dia dihukum secara materi, dia harus mengembalikan kondisi korban ini, gitu. Jadi berapapun dan berapa lama pun harus katakanlah dilakukan begitu ya oleh tidak hanya pelaku tapi juga negara akan ikut mengawalnya ya, harapannya seperti itu. Benar.
Tapi dari Mbak Melisa dan juga tentunya dari keluarga sendiri, Bang Jo Latumahina, Ibu, kemudian keluarga David, cukup optimiskah gitu? Ini juga akan membantu penyembuhan dari David. Terkait restitusi, restitusi ada atau tidak ada, kita akan optimalkan apapun untuk kesembuhan David. Ini hanyalah bagian dari hak yang melekat atas David sebagai korban. Ada atau tidak ada itu, David akan diperjuangkan untuk sembuh. Tetapi kalau mereka harus dihukum dan bertanggung jawab, ya tentu itu harus diperjuangkan. Dan itu negara nanti yang akan memperjuangkan oleh JPU, oleh LPSK, begitu. So far sejauh ini support semuanya ada banyak ya? Kita alhamdulillah melihat sejauh ini dari aparat penegak hukum sangat responsif, LPSK juga, pihak institusi terkait anak, terlebih masyarakat luas gitu ya, sehingga kita benar-benar melihat ini adalah perjuangan bersama gitu. Orang tua David ini udah jadi kita semua tuh udah orang tuanya David gitu. Jadi setiap hari itu kayak, David gimana hari ini? Sudah bisa apa gitu. Saya nggak tahu ada hal yang spesial apa dengan anak ini, tapi membuat semua orang mau bergerak gitu ya. Entah karena ada relasi fisik yang gapnya cukup besar. Pada saat awal rekonstruksi kan disampaikan gitu, pada saat si tersangka MDS ngajak duel, si David udah bilang, aku kan kurus, aku kan nggak sebanding gitu. Memang nggak sebanding. David ini kurus, cungkring, bukan orang yang olahraga seperti itu. Sementara yang satu lagi doyan Muay Thai, dulu pernah sekolah di Taruna dan lain sebagainya, dan kayaknya memang passion di yang begitu-begitu ya, fisik lah ya. Ya fisik itu. Jadi gap itu yang membuat masyarakat, terlebih ketika melihat video, wah itu udah nggak sama sekali tidak manusiawi. ya. Simpati tentunya mengalir kepada David. Tapi mungkin ini ya, kalau kita bicara mengenai spesial, tadi Mbak Melisa mengatakan David ini mungkin ada jalan dari ada gift ya. Ada gift gitu, bahwa memang salah satu spesialnya seperti itu gitu. Ini yang menjadi ya katakanlah untuk David sendiri begitu, doa sendiri juga untuk David. Benar. Tadi bicara mengenai penyembuhan begitu Mbak Melisa gitu. Kita masuk kepada kondisi David ya. Ada rencana apa ya dari keluarga kira-kira untuk pengobatan, kemudian juga tentunya sudah diskusi dengan tim medis gitu. Ya. Jadi sampai saat ini karena masih di ruang ICU, kita mau selesaikan dulu terkait stem cell terapi yang akan memperbaiki sel-selnya David itu. Nah, nanti setelah selesai stem cell, dia akan turun ke ruang perawatan, diobservasi. Kalau memang sudah dimungkinkan untuk dibawa pulang, mungkin akan dibawa pulang dan dilakukan home care di rumah. Nah, di momen-momen itu kita akan meminta kepada pihak rumah sakit untuk second opinion, gitu. Nanti itu masih didiskusikan oleh keluarga, apakah mau dicoba perawatan di mana, seperti apa. Tetapi yang pasti keluarga akan terus berjuang terkait dengan kesembuhan David. Kita mengendalikan David seperti anak baik, seperti sedia kala. Baik banget ya Mbak Melisa ya kabarnya anak ini. Iya, anaknya ini memang anak penurut ya. Bahkan dia itu dekat sama siapa cerita sama bapaknya, makanya saya sampai tahu dulu David pernah bawa si pelaku AG ini ketemu bapaknya, ditraktir makan, ya baiklah. Hubungan baik padahal ya. Gitu. Jadi saya cukup nggak menyangka ya ayahnya David ada apa gitu. Dari kuasa hukumnya AG sendiri mengatakan kan memang sebelumnya mereka cukup dekat. Kemudian tapi muncul narasi katanya anak AG, ya Mbak Melisa tahulah ya narasi seperti apa yang beredar gitu yang disampaikan, warganet juga tahu gitu, katanya ada pelecehan. Ya itu nggak benar sama sekali. Itu nggak benar sama sekali. Dan itu masih mereka pakai sampai saat ini gitu ya. Narasi-narasi pelecehan yang ada itu adalah ya mereka coba dorong kepada anak AG ini untuk jujurlah. Saat ini jujurlah. Kalau saat itu dia bisa tutup mata terkait dengan diapakan David pada hari kejadian, setidaknya hari ini dia berlaku jujur lah. Jangan dia sudah membuat David dalam kondisi sehancur saat ini, terus masih mau dihancurin lagi pakai narasi-narasi yang nggak bener itu. Gitu. Bang Jo kenal AG kan? Tahu ya, sempat dikenalkan.
Oke, cukup baikkah hubungannya gitu? Kalau tadi Mbak Melisa mengatakan ya sempat makan bareng gitu. Iya biasa aja sih, ya ibaratnya anaknya lagi dekat sama seseorang, dikenalin, udah begitu aja. Tapi hubungan keduanya berakhir ya kalau dari narasi yang beredar lagi-lagi katanya yang mutusin AG. Terus kemudian ya itu tadi ada pelecehan begitu-begitu. Terus ada buktinya yang katanya sampaikan sama MDS sampai bikin dia marah gitu, juga ada bisik-bisik dari APA. Ini lagi-lagi simpang siur gitu. Tapi kalau boleh tahu gitu barang buktinya ini bukti yang dikumpulkan oleh kuasa hukum dari David tidak seperti itu dan ini juga akan disampaikan dalam persidangan. Iya, gitu? kita udah sampaikan bukti itu kepada penyidik waktu itu. Saya rasa saat ini juga sudah di tangan jaksa. Terkait dengan pelecehan juga sudah terjawab di bukti itu. Terkait siapa yang mutusin juga terjawab bahwa yang mutusin ya bukan anak AG. Begitu. Sebaliknya ya. Ya, semua sudah terjawab kok di sana. Hanya tinggal bagaimana nanti di persidangan semua bukti itu disajikan. Gitu. Tapi hubungan, kalau boleh tahu Mbak Melisa, hubungan tersebut sampai dengan kasus penganiayaan ini terjadi, sebenarnya baik-baik sajakah atau seperti apa? Karena kita nggak bisa mengklarifikasi ke David, tentu kita hanya bisa melihat dari HP. Ada tapi ya? Ada bukti dan chatnya ya? dari bukti chat dari tanggal 25 aja deh, ke atasnya saya lupa. 25 Januari sampai hari kejadian. Itu intens sekali dan yang paling aktif komunikasi ya si anak. Yang menghubungi anak? Ya intens, cerita, curhat, kirim-kirim foto. Seperti tidak ada kejadian apa-apa. Kalau dia sampaikan ada kejadian pelecehan tanggal 17 Januari. Dari akhir Januari sampai kejadian nggak ada tuh pembahasan. Yang ada pas tanggal 30 Januari sempat dipertanyakan oleh anak korban, ini cowok lu ngapain telepon gua? MDS? Ya maksudnya anak AG menyampaikan udah kalau dia marah-marah lu diam aja, atau kalau nggak salah saya, kalau dia marah-marah bilang aja Agnes yang salah, lu nggak salah, lu baik, gitu. Kalau ada pelecehan apakah seperti itu bahasanya? Gitu. Yang ada mungkin ke sini dia ngomongnya begini, ke sini dia ngomongnya begini, ya kita paham lah usia-usia seperti itu. Masih anak-anak begitu ya? Ya, tetapi yang dia lakukan itu sepertinya bukan lagi di wilayah anak-anak gitu ya, manipulasi gitu. Nanti biarlah hakim yang akan menilai dia seperti apa, hukuman apa yang layak, lalu efek jera bagaimana sehingga anak-anak di luar sana juga tidak melakukan hal serupa. Betul. Gitu. Kami sih inginnya terkait dengan jerat pasal, jerat ancaman pasti maksimal ya, terkait anak juga bukan hanya di pembinaan tetapi juga di LPKA. Kemudian terkait yang dewasa apalagi yang si MDS ini dia yang ini kejadian, kalau disampaikan kejadian yang katanya pelecehan itu tanggal 17 Januari. Rentan waktunya panjang banget nih ke 20 Februari. Gitu. Kita dengar-dengar malah dari 17 Januari ke 20 Januari nih orang si MDS dengan si anak AG udah jalan sana sini, have fun sana sini. Kok itu masih dibawa terus? Sebenarnya mereka bener itu alasannya atau memang lagi pengen aja berbuat rusuh seperti itu. Kita ingin pasal pasti maksimal. Meskipun pasal maksimal itu diterapkan, buat kami itu belum yang seadil-adilnya buat David. Kita tahulah dalam anggaplah dia diputuskan oleh vonis hakim 12 tahun. Nanti ada PB 2/3 sisa 8 tahun. Ada remisi sisa lagi. Sisa berapa gitu. Sementara kondisi David nggak tahu kita berapa lama akan pulih gitu. Jadi Mbak Melisa, dari Bang Jola Tumahina, keluarga, kemudian juga kuasa hukum dari David, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada tidak hanya penegak hukum tapi juga institusi terlibat lainnya, melihat bagaimana proses hukum ini juga tentunya akan mengubah bagaimana wajah hukum ini akan menindak pelaku penganiayaan berat seperti MDS, Shane Lucas, kemudian juga anak-anak seperti anak AG. Dan tentunya bagi masyarakat yang sampai dengan saat ini semuanya masih mendoakan kondisi David. Ya, kami berharap negara, aparat penegak hukum dalam hal ini di
proses pengadilan hakim juga jaksa penuntut umum benar-benar melakukan penegakan hukum yang sangat objektif, yang mengutamakan kebenaran, yang berpihak kepada korban, yang ingin memberikan efek jera kepada masyarakat luas juga terhadap pelaku, sehingga bangsa kita itu menjadi bangsa yang beradab dan tidak lagi ada perbuatan-perbuatan kekerasan yang menginjak-injak nilai-nilai kemanusiaan kita, apalagi itu dilakukan oleh anak. Jangan sampai ketika anak-anak kita berperilaku layaknya orang-orang dewasa, tetapi kita sebagai orang dewasa diam aja, tetapi ketika mereka melakukan perbuatan yang salah, orang dewasa menyelimuti mereka dengan undang-undang perlindungan anak. Saya rasa itu nggak fair juga karena ada korban di sini. Jadi saya berharap vonis hakim nanti akan memberikan efek jera tadi yang pertama, yang kedua akan memberikan pengembalian kondisi korban, memikirkan nasib korban ke depannya ini. Saya harap begitu. Amin. Kita lagi-lagi akan mengucapkan kata-kata amin ya robbal alamin terkait dengan semua harapan ini. Baik, Mbak Melisa, saya masih ingin ngobrol lebih banyak sebenarnya, tetapi karena durasi sudah habis kita terpaksa sudahi dulu obrolan kita malam hari ini. Terima kasih sebelumnya Mbak Melisa atas waktunya. Thank you. Sehat-sehat selalu Mbak Melisa. Ini adalah perjuangan dan kemudian juga perjalanan panjang. Dari proses hukum ini masih panjang ya, jadi jaga kesehatan selalu ya Mbak Melisa. Kita sama-sama akan kawal bagaimana proses hukum ini akan berjalan ke depannya. Terima kasih sekali lagi Mbak Melisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan demikian pemirsa One on One dalam episode malam hari ini. Saya Fani Imaniar. Terima kasih. Sampai jumpa.